Loh, ada Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Good morning Abah khususnya. Dan kali ini juga kita tidak hanya berdua sama Abah ya. Rame-rame ini di sini kita ya pemirsa semuanya, dan ada special guest juga kita untuk ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing di pagi hari ini. Ada Mas Riki Alson, selamat datang. Selamat datang. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Riki. Morning. Pagi ya. Ohio. Jadi ini spesial sebenarnya. Jumpa kangen ini sepertinya ya Abah bersama dengan Mas Riki ini ya. Baru sebulan yang lalu ketemu. Oh, baru terakhir kemarin ketemu sebulan yang lalu ya. Tapi untuk sharing-sharing ini kan mungkin juga melepas rindu ya kan ya para pemirsa yang dari dulu tahu sekali begitu kan bagaimana perjalanan Abah dan juga bersama dengan Mas Riki untuk dulu yang mengenal salah satu capaian bangsa kita yang luar biasa juga. Kita pernah mengenal yang namanya Tukusi ya. Ya itu kita mungkin akan throwback dulu nih ya kan ya, mengingat-ingat dulu. Mungkin saya ingin ke Abah dulu deh. Abah ceritain dulu dong tentang satu, kita kan sekarang Indonesia ngomongin. Aku nggak mau cerita. Mobil listrik. Oh, saya tidak mau Abang? cerita. Kenapa, karena tidak ada tisu di depan saya. Karena tidak ada tisu di depan saya. Kalau saya menitikkan air mata, gelap dengan apa? biar Bung Riki aja yang cerita. Biar Bung Riki. Karena tokohnya sebetulnya kan Bung Riki ini. Ya. Ini aku tahu sekarang. Saya tahu kenapa tema hari ini soal itu. Kenapa ngundang Riki? Karena kemarin waktu kita ngobrol kemarin pagi, itu kan ada background mobil merah di belakang saya. Dan betul, waktu itu sebelumnya kita juga bahas bahwa kenapa kita itu sering salah pilih pemimpin. Jadi jangan menyalahkan pemimpinnya, juga harus menyalahkan pemilihnya. Ada yang bilang begitu kan, karena salah satu contohnya misalnya mengapa mobil SMK lebih dipercaya daripada mobil listrik, padahal mobil SMK itu sama sekali tidak masuk akal untuk menjadi mobil nasional, sama sekali tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya itu luar biasa, tapi kok semua orang percaya ya. Nah itu, tapi ya begitulah. Biar Bung Riki yang bicara. Ya. Dan orang udah bosen dengan saya, jadi ya Bung Riki, ayo. Saya juga sebenarnya kaget juga tadi kemarin sore dihubungin sama Mas Tommy. Besok temanin Pak Dahlan untuk ngobrol tentang apa? Tentang mobil listrik. Apalagi yang akan dibicarakan ya. Jadi sebenarnya saya bingung juga. Silakan Mbak Elni, kita diskusi dengan santai aja terkait kendaraan listrik ini. Dari mana dulu nih? Bolehlah diceritain dulu aja mungkin dulu seperti apa, karena kan mungkin balik lagi ke spiritnya tadi itu ya kan ya Mas Riki ya hari ini. Jadi dulu itu ceritanya begini. Ya, Mas Riki, silakan Mas Riki, bisa dilanjutkan ceritanya. Ini agak sinyalnya kurang bagus di sini nih. Selalu kurang bagus atau sekali-sekali kurang bagus? Sesekali, Mbak. Kita dulu Mbak Elni yang kurang bagus atau gimana ini? Mbak Elni malah nggak kelihatan, sering lag gitu. Oh. Iya, mungkin di Elni malah. Iya. Karena Bung Riki ini kan tinggal di Tasikmalaya Selatan, yang pinggir laut, kemudian di desa sekali, dan jadi kumpul dengan kambing, kumpul dengan sapi, kumpul dengan galian-galian pinggir laut.
dan terdengar suara ombak dari, jangan-jangan ini ombak yang mengganggu sinyalnya Bung Riki, ombak laut selatan. Udah bagus. Oh, udah bagus. Oke, silakan. Oke, kalau kita flashback lagi ya kembali. Sebenarnya latar belakang ini kan dari dulu pemerintah ingin keluar dari jeratan impor BBM. Dan tidak hanya pemerintah Indonesia, dunia pun juga berpikir begitu. Sehingga memang pada saat itu awal-awal pengembangan kendaraan listrik itu sudah ada. Namun pada waktu itu ada satu tekad ya yang dimulai oleh Pak Dahlan. Kalau nggak salah saya itu di tulisan Manufacturing Hub ke-17 ya. Atau minggu ke-17 Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN. Kemudian beliau memberikan surat tantangan untuk pengembangan kendaraan listrik, mengundang anak-anak Indonesia untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Pada saat itu sebenarnya saya masih di Jepang. Namun ada seorang sahabat yang mengirimkan tulisan Pak Dahlan tersebut, dan waktu itu saya tentu saja kaget. Kagetnya itu bukan campur aduk perasaan, karena begini, di satu sisi saya melihat itu sebuah itikat yang sangat bagus sekali, inisiasi yang apalagi dari seorang petinggi negara ya, inisiasi yang sangat bagus gitu. Tapi di satu sisi ada satu kemirisan di mana pada waktu itu teknologi kendaraan listrik yang harusnya ditopang dengan riset-riset ya, terdepan, baik riset, karena teknologi kendaraan listrik itu adalah mengganti sistem penggerak dari penggerak yang berbasiskan bahan bakar fosil ke penggerak yang berbasiskan energi listrik ya. Energi listrik ini boleh dari baterai, boleh dari reaksi dari hidrogen gitu. Terserah gitu. Tapi penggeraknya itu adalah penggerak listrik gitu. Itu semua harus berdasarkan research and development, pengembangan, penelitian dan pengembangan teknologi, baik teknologi mesin penggeraknya sendiri, teknologi sistem kontrolnya sendiri, dan juga teknologi baterai atau penyimpanan energinya sendiri, yang pada waktu itu saya rasa Indonesia masih sangat sedikit dan masih sangat jauh gitu. Tapi di sini ada satu tekad gitu, sehingga setelah saya bertemu dengan Pak Dahlan pada bulan Maret kalau tidak salah, bulan Maret atau bulan April 2012 itu, beliau menjelaskan tentang itikat itu secara langsung kepada saya, dan pada waktu itu saya melakukan penolakan gitu. Saya bertanya apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan ini semua. Saya bertanya itu bukan secara individu kepada Pak Dahlannya, tapi kepada kita sebagai bangsa gitu. Kita sebagai negara yang mau menyongsong sebuah perkembangan teknologi seperti itu, apa yang telah kita lakukan? Apakah kita melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk persiapan sebuah, ini kan artinya kita maju ke dalam sebuah medan perperangan gitu. Dan ternyata dari sana saya mendengar bahwa ini adalah perang gerilya gitu. Dan Pak Dahlan mengajak kami untuk berperang gerilya gitu. Ya kita mulai saja gitu. Dan pada waktu itu saya juga sudah menjelaskan kepada Pak Dahlan bahwa waktu di Jepang satu konsorsium pengembangan satu unit kendaraan listrik itu dilakukan oleh 39 perusahaan ditambah satu universitas dengan masing-masing mengeluarkan dana 2 miliar atau nisengmang kalau dalam bahasa Jepangnya 2 miliar rupiah kalau dengan kurs sekarang, ditambah dengan 3 orang engineer dari tiap perusahaan itu, artinya ada sekitar 120 orang engineer untuk mengembangkan satu unit, dan dana sekitar 100 miliar untuk mengembangkan satu unit. Sementara dalam kepala benak kita di Indonesia mungkin tidak begitu gitu. Bahwa mengira bahwa pengembangan mobil listrik itu akan murah, akan mudah gitu.
Nah, ini satu tantangan dan dilema di dalam diri saya, tapi melihat tekad Pak Dahlan pada waktu itu, saya mengiyakan, tapi dengan satu syarat waktu itu, saya berjanji tidak membuat mobilnya, tapi membuat mesinnya. Nah, sebenarnya itikat ini juga sudah dikerjakan jauh-jauh hari oleh, waktu itu belum ada BRIN, tapi BPPT, juga LIPI. Mereka sebenarnya sudah jauh-jauh hari telah melakukan pengembangan, baik itu konversi itu artinya dari kendaraan, platform kendaraan yang sudah ada, atau kendaraan komersil yang sudah ada, hanya tinggal mengganti sistem penggeraknya ke kendaraan listrik. Ataupun yang mengembangkan sendiri seluruh sistemnya. Riset-riset itu sebenarnya sedikit ada di LIPI dan BPPT. Dan puncaknya itu adalah pada tanggal 25 Mei tahun 2012. Saya dibawa Pak Dahlan ke sebuah rapat di Gedung Agung Yogyakarta. Pada waktu itu presiden kita masih Bapak SBY. Beliau memimpin sebuah rapat tentang rencana yang bernama Program Mobil Listrik Nasional. Program Mobil Listrik Nasional. Dan bersamaan dengan itu, sebenarnya Pak Dahlan telah mengumpulkan 4 orang yang terpilih itu. Waktu itu kalau tidak salah adalah Pak Danet Suryatama, Pak Dasep Ahmadi, Mario Rivaldi, yang satunya lagi Pak Raffi Dezai. Dan mereka sudah mendapatkan tugas pengembangan kendaraan listrik oleh Pak Dahlan. Salah satunya itu adalah Pak Danet ya. Pak Danet telah memulai pengembangan, beliau membawa sebuah desain yang kita sebut dengan mobil Tukusi hari ini. Tukusi itu sebenarnya terinspirasi dari lumba-lumba di sungai Amazon, sehingga desainnya itu mirip dengan terinspirasi dari lumba-lumba dari sungai Amazon tersebut. Pengembang teknologi mobil listrik Tukusi itu adalah Pak Danet. Kami berkumpul bersama Pak Dahlan di rapat program Molina itu, dan hari itu tekad untuk pengembangan kendaraan listrik nasional itu secara resmi disampaikan oleh presiden kita. Ya. Walaupun setelah itu ada kemirisan, kita berubah arah ke SMK beberapa tahun berikutnya. Tapi satu tekad pengembangan ini berbasiskan riset dan pengembangan teknologi ini telah dijalankan, diwakilkan kepada 5 universitas besar. Yaitu waktu itu diwakili oleh ITB, ITS, kemudian UI, kemudian UGM, dan UNS ya, Universitas Surakarta ya, di Solo. Dan masing-masing mendapatkan berbagai tema, ada yang mengembangkan mesinnya sendiri, ada yang mengembangkan sistem kontrolnya, dan ada yang mengembangkan baterainya. Beragam riset dan penelitian yang dilakukan di tahun 2012 itu. Dan namun di tahun 2012 itu Pak Danet itu telah memulai dengan tim kupu-kupu malam, telah memulai pengembangan Tukusi yang diharapkan bisa selesai di akhir tahun 2012 ya. Waktu itu Pak Dahlan sangat sering mengumumkan di media bahwa sebentar lagi, bulan 8, bulan 9, bulan 10, dan karena itu belum juga selesai, pada akhirnya ada sedikit permasalahan. Saya rasa itu adalah permasalahan komunikasi. Akhirnya Tukusi itu baru bisa selesai diserahkan kepada Pak Dahlan itu tanggal 28 Desember 2012. Saya masih ingat tanggal-tanggalnya. Kemudian karena Pak Dahlan ingin melakukan pengujian, sebelumnya sebenarnya Pak Dahlan telah menguji mobilnya Pak Dasep berulang kali dengan mobil hijaunya, dan membawanya berulang kali, dan pernah juga macet di Semanggi gitu, mogok, dan waktu itu mendapatkan hujatan. Saat itu ada perasaan miris, ini yang akan dihadapi dalam setiap pengembangan teknologi. Walaupun itu sebenarnya satu hal yang sangat wajar. Akhirnya Tukusi selesai dan Pak Dahlan berencana melakukan pengujian mobil listrik
untuk berlari 1000 kilometer targetnya. Dan waktu itu saya ditugaskan untuk menyempurnakan sistem Tukushi yang secara teknis masih banyak bermasalah. Nah, di antara berbagai sistem itu, ada satu sistem yang tim saya tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu 6 hari itu, yaitu regenerative brake ya, yang sangat penting di dalam teknologi kendaraan listrik. Bagaimana prinsipnya seperti sepeda ontel ya. Kalau misalnya dinamo di bagian ban depan sepeda ontel itu kita turunkan dan bergesekan dengan roda, itu akan terasa berat seperti mengerem. Sebagai gantinya lampu menyala. Nah, itulah prinsip dari regenerative brake itu, di mana seharusnya ketika kita mengangkat pedal, maka mesin mobil listrik yang tadinya sebagai penggerak untuk maju, sekarang berfungsi balik sebagai pembangkit listrik, sebagai generator. Makanya namanya regeneratif ya. Dan akibatnya itu akan memberikan efek pengereman. Nah, waktu itu saya menyampaikan bahwa sistem pengereman ini belum bisa diperbaiki. Dan itu hanya bisa diperbaiki jika Tukushi tersebut dibongkar ulang. Mesinnya ditaruh di atas bench lagi, lalu dilakukan penyetingan ulang, dan itu butuh minimal 1 bulan pada saat itu. Namun Pak Dahlan kekeh pengen menguji, dan kira-kira 13 tahun yang lalu pada tanggal 6 Januari terjadi kecelakaan Tukushi. Di satu sisi itu satu hal yang menyedihkan, tapi di satu sisi itu juga satu hal yang bagus. Satu hal yang bagusnya adalah, pertama, orang tahu tentang satu Indonesia pada waktu itu, tahu tentang mobil listrik. Tahu tentang satu upaya, satu itikat untuk pengembangan mobil listrik. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengendarai, yang ada di dalam kendaraan listrik itu selamat tanpa luka apapun. Artinya pada waktu itu dengan kecelakaan sehebat itu, teknologi keselamatan di dalam mobil listrik itu sudah sangat tinggi. Ya. Semua orang tahu bahwa dalam mobil itu. Siapa yang ada dalam mobil itu? Di dalam itu namanya, kalau nggak salah waktu itu Menteri BUMN Republik Indonesia Dahlan Iskan. Bersama siapa? Asistennya yang siapa? Gila, Ricky Elson. Ricky Elson. Dan kami berdua selamat di dalam kecelakaan itu, tidak terluka. Mungkin bisa teman-teman bisa searching foto-foto setelah kecelakaan itu ya. Silakan dicek kecelakaan mobil listrik dengan keadaan sehancur itu. Ternyata sistem, kami sangat bersyukur pada waktu itu tim telah mengembangkan sistem keselamatan yang sangat mumpuni, memberikan harapan baru bahwa kita bisa mengembangkan berikutnya. Dan setelah karena kita selamat, Pak Dahlan bertanya kepada saya, bagaimana Anda? Tidak apa-apa Pak, alhamdulillah sehat. Bagaimana? Anda jarang mengembangkan mobil listrik? Tidak. Kapan Anda mengembangkan lagi? Besok pun boleh. Sebegitu. Bukan lahir keputusasaan, tapi yang lahir adalah seperti kita di waktu kecil bermain kelereng atau bermain kalah hari ini, bukan berarti akhir dari suatu permainan, tapi tekad untuk bermain berikutnya. Itu sekilas cerita tentang Tukushi. Tapi sebenarnya cerita seperti ini membuat Pak Dahlan sedih. Saya mudah-mudahan beliau tidak sedih dengan cerita ini. Ini adalah satu basic bahwa kita pernah berjalan seperti itu. Nah, saya waktu itu kenapa meminta Bung Elson untuk pulang dari Jepang mengembangkan mobil listrik? Karena saya memang bertekad bahwa kita harus pindah ke mobil listrik. Zaman itu belum ada orang ngomong begitu. Karena apa? Setiap harga BBM naik, itu selalu demo di mana-mana. Bertahun-tahun tidak pernah ada jalan keluar. Dan harga BBM itu kan pasti akan terus naik begitu. Nah, apakah kita terus seumur hidup sebagai negara demo terus dan mengatasi demo terus? Kan tidak. Nah, satu-satunya jalan adalah
jangan pakai BBM karena itu harus pindah ke mobil listrik. Kemudian saya keliling ke universitas-universitas yang hebat-hebat. Saya mencari siapa ahli baterai. Saya nggak menemukan di seluruh universitas di Indonesia. Kemudian saya mencari siapa ahli superkapasitor. Superkapasitor dalam kaitan ini penting. Nggak ketemu satu pun yang ahli superkapasitor. Saya keliling ke universitas. Kemudian siapa yang ahli motor listrik? Tidak ketemu. Kemudian saya ketemu nama Ricky Elson. Dia ahli motor listrik. Kemudian dia sudah mempunyai 14 paten di Jepang. Tapi orangnya tinggal di Jepang. Sudah berapa 14 tahun atau apa di Jepang begitu. Kemudian saya tantang itu. Dan beliau akhirnya pulang dan saya minta maaf Ricky Elson bahwa nasib Anda lebih jelek dengan pulang ke Indonesia. Saya minta maaf. Saya sebetulnya sudah minta Ricky Elson untuk kembali ke Jepang. Jangan minta maaf, Pak. Ya. Saya sebetulnya minta dia, udah Anda balik ke Jepang. Saya tidak rela Anda seperti ini. Malah dia pelihara kambing di Tasikmalaya Selatan, mengabdi ke rakyat di sana, mengabdi di pedesaan, mengabdi kepada peternak, kemudian membuat patipoan untuk mendidik anak-anak muda di sana. Aduh, saya kadang-kadang kalau Ricky Elson mau ke Surabaya, nggak usah Surabaya, aku nggak sampai hati lihat wajahnya. Jadi sekarang nemu passion yang baru jadinya ya, Mas Elson. Saya juga pernah mencari ahli hidrogen ke seluruh universitas, nggak ada juga, nggak ada. Jadi memang betul Ricky Elson bahwa kita secara negara belum siap. Karena itu saya waktu itu bertekad, kita agak shortcut sedikit. Ada 4 orang tadi yang waktu itu saya perkenalkan kepada Presiden di satu forum besar di rapat kabinet. Nah, kemudian Presiden mengambil keputusan lebih sistematis dengan cara menunjuk universitas-universitas itu. Tapi saya punya keyakinan kalau ini diserahkan ke birokrasi, ini tidak akan jalan. Setidaknya tidak akan cepat. Karena itu saya menempuh jalan, biar dua-dua jalan. Negara juga jalan, saya pengen teman-teman anak-anak muda juga berjalan tanpa menunggu itu. Nanti kita kan bisa saling kerjasama, saling melengkapi, begitu. Idenya begitu. Oke. Betul. Ya. Udahlah, ya. Niki, Anda cerita Anda bagus sekali dan bikin saya meleleh dan lain kali lah kita ketemu lagi ya. Lain kali, sekarang itu dulu lah, ya. Sekarang itu dulu. Ya. Tapi permintaan saya Pak Dahlan jangan merasa bersedih dan merasa bersalah karena ini tetap akan terus pengembangan teknologi ini akan tetap terus berjalan. Dunia akan tetap mengarah ke teknologi kendaraan listrik yang lebih mutakhir. Artinya kita masih optimis. Tapi kan begini Bung Riki, seandainya waktu itu berhasil, kan kita bisa menjadi tuan rumah. Sekarang kan waktu itu kan ketakutan saya, kenapa kita harus tidak perlu menunggu birokrasi, karena kalau kita lambat, ini ujung-ujungnya nanti ini kita akan menjadi konsumen lagi seperti mobil bensin, karena mobil bensin itu kan kita nggak berkutik, karena seluruh mobil itu impor, padahal pasar Betul. kita begini besar. Nah inilah tapi apakah kita perlu bikin mobil bensin seperti SMK atau seperti Proton? Tidak. Menurut saya tidak perlu. Kita sudah jauh ketinggalan. Nah, tapi kemudian ada kesempatan kita bisa mengembangkan mobil listrik. Mumpung banyak negara belum memulai mobil listrik, ayo kita duluan gitu. Nah, sehingga kita punya kesempatan suatu saat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan itu yang saya sedih. Sekarang mobil listrik begitu banyak di Indonesia dan tidak ada yang buatan Indonesia. Terima kasih. Oke, gitu dulu lah ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu dia tadi ya untuk pemirsa semuanya. Makasih Riki ya. Kapan kita ketemu? Makasih. Secepatnya saya ke sana. Makasih. Ayo. Enggak lah. Kita bisa ketemu di mana saja. Makasih.
Oke. Oke, terima kasih banyak Abah, terima kasih banyak juga Bung Terima kasih Riki. semuanya. Iya. Tapi kelihatannya Anda happy ya, Riki ya, Pak, dari lihat wajahnya. Anda tidak Oke, menderita tadi itu kelihatannya. Saya tidak menderita, nanti saya ceritakanlah tentang perkembangan terbaru. Pengembangan teknologi kendaraan listrik ini akan bangkit lagi kok. Listrik Ya, itu oke. ada darat, laut, udara, Pak. Jangan khawatir. Ya, makasih. Oke, tadi itu throwback kita sejenak pemirsa ya. Tapi tenang, masih ada harapan dan juga semoga ke depan kita juga masih memiliki spirit yang sama seperti apa yang dulu Abah miliki juga tentunya ya, spirit untuk kita bisa berdikari di negeri kita sendiri khususnya dalam industri mobil listrik juga. Kita harus optimis ke depan, tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya Abah dan juga Bung Riki untuk pagi hari ini di This Morning. Untuk pemirsa semuanya terima kasih juga sudah bersama di pagi hari ini. Kita berjumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya.